Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul sembarangan. Sebaliknya, aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya. Jangan sampai aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang. Tetapi tempat mereka menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang menolak dengan penuh gairah. Sebab Tuhan Allah adalah benteng dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak dapat menahan kebaikannya dari orang yang hidup tidak
bercela. Alleluia, alleluia. Sabdamu, ya Tuhan, adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Suci ini dosa-dosa kami. Diakon Suster, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Kunjungan Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia masih menorehkan jejak yang bisa kita pelajari banyak hal. Dalam kehadiran pribadi Paus Fransiskus bisa membuat kita atau saya sekurang-kurangnya melihat dengan jelas apa itu ajaran kesederhanaan dan apa itu hidup Injili. Begitu sederhana Paus datang ke tempat kita. Kalau kita lihat di internet, itu badannya itu mungkin di screening oleh miliaran mata di dunia. Ya, jam tangannya hanya kasih orang. Kemudian mengendarai biasanya tamu-tamu negarawan ya minimal naik Mercy lah, dia naik Toyota Genix. Sekarang kalau di dealer orang nanyanya Toyota Genix Paus seperti itu. Dan juga dia memilih untuk stay di kedutaan besar, bukan di hotel-hotel Indonesia ataupun apa. Dan yang menarik adalah pilihan itu bukan karena gereja tidak punya,
pilihan sederhana itu bukan karena paus tidak punya. Gereja paus itu orang yang sangat punya, tetapi dia memilih untuk tidak terikat pada kepunyaan dan kepemilikan. Itulah bedanya. Kalau jenengan search di internet, organisasi yang begitu terkonsolidasi dengan segala halnya tercatat jelas, ya salah satunya adalah gereja Katolik. Itulah seperti yang dikatakan oleh Paulus, kita punya badan, punya diri kita, punya segala talenta, punya segala sesuatu, harus kita yang menguasai. Jangan sampai kita dikuasai oleh tubuh kita, oleh kepemilikan kita, atau apapun yang ada di sekitar kita. Harus kitalah yang menjadi orang yang menguasai diri. Dan itu bisa terlihat jelas dalam diri Paus Fransiskus. Dan itu semua dilakukan supaya ia bisa melayani Injil, melayani Tuhan dengan bebas. Kalau dalam bacaan Injil, dia bisa kita umpamakan sebagai seorang murid yang sudah tamat pelajarannya, sehingga hidupnya sedemikian rupa, semirip, serupa mungkin dengan Yesus Sang Guru. Maka refleksi bagi sekurang-kurangnya saya sendiri adalah hidup pemimpin rohani kita menegur diri saya sendiri. Yang seringkali kita mungkin hidup dengan semangat konsumeris, beli. Kalau kita beli terus, menumpuk, akhirnya menutupi mata kita dari situasi penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dimanapun saya mendengarkan ceramah, homili, khotbah, hanya di dalam gereja Katolik lah yang berhomili tentang mari bertahan dalam salib, bersyukur dalam kesukaran, jangan menggantungkan hidup pada mamon. Hanya di gereja Katolik yang orang yang menyampaikan homili setidaknya menghidupi apa yang disampaikannya. Sementara di tempat lain yang memang tidak mengucapkan janji kesederhanaan, bisa jadi mereka berkata mari bertahan dalam salib, bersyukur dalam kesukaran, tetapi sambil begini tangannya pakai jam Rolex harganya entah berapa. Setelah dari gereja itu umatnya pulang naik Grab, dia dijemput Alphard. Lalu apakah dengan hidup seperti itu bisa berkata seperti Paulus, upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Maka bersyukurlah kita kalau boleh mewartakan Injil tanpa upah. Karena itulah upah terbesar kita adalah dapat mewartakan Injil tanpa upah. Dan itu yang dihidupi oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Dia seorang anak bangsawan, bukannya tidak punya, tetapi dia memilih untuk menguasai dirinya. Selama hidupnya ia berjuang melawan kebobrokan dalam masyarakat, korupsi, keserakahan akan kekayaan. Dan dia disebut bapa orang-orang miskin. Dan ada satu ungkapan yang sangat terngiang-ngiang di dalam diri saya ketika membaca ajaran sosial gereja. Santo Yohanes Chrysostomus pernah berkata demikian, dalam kekayaanmu ada hak mereka yang miskin dan terlantar. Maka marilah kita bisa menjadi pewarta Injil yang
sadar bahwa upah terbesar kita ialah dapat mewartakan Injil tanpa upah. Semoga Tuhan memberkati kita.